Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk di topik kali ini, jadi saya akan mengupas terkait dengan di praktik akuntansi untuk akad mudharabah, khususnya pada akad mudharabah yaitu di jenis akad muqayyadah. Jadi yang ada batasan dalam pengelolaan dananya. Jadi terlebih dahulu, jadi capaian belajar kita pada topik kali ini adalah kita mampu untuk mencatat transaksi akuntansi ya yang terkait dengan di akad mudharabah, khususnya di muqayyadah. Nah, jadi kita paham bersama jadi prinsip pencatatan ya. Jadi debit itu harus sama dengan kredit ya. Jadi kalau diilustrasikan, jadi harta itu memang berasal dari kewajiban dan ekuitas, atau harta sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Berarti jika harta bertambah maka jurnalnya di debit. Nah, sedangkan jika kewajiban dan ekuitas bertambah maka jurnalnya di kredit. Nah, jurnal di kredit. Nah, itu adalah di prinsip pencatatan secara umum. Jadi akad mudharabah tentu ya mengulang sedikit, yaitu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau pemilik dana sohibul mal menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana mudharib ya bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara yaitu pihak yang bersepakat tadi ya, dengan kerugian ya finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana atau sohibul mal ya. Di sebelumnya jadi sudah saya jelaskan, jadi jenis akad mudharabah itu ada dua, mutlaqah dan muqayyadah. Jadi secara singkat saja, kalau mutlaqah itu pengelolaannya tidak ada batasan, sedangkan kalau muqayyadah dalam pengelolaannya jadi pengelola dana itu ada batasan, bisa antara lain mengenai tempat ya atau objek investasi ya. Yang nanti kita akan bertransaksi, akan kita coba mencatatnya adalah untuk akad yang muqayyadah ya. Seperti apa sih ya cara untuk mencatat di transaksi akad muqayyadah ya. Jadi transaksi mudharabah ya untuk jenis akad muqayyadah di sini disajikan ada ya 4 transaksi ya, 4 transaksi dari dua pihak. Jadi transaksi yang pertama yaitu tanggal 1 Mei 2015 yaitu Bank Syariah Sejahtera BSS, selanjutnya disingkat dengan BSS, juga memberikan modal usaha berupa aset non kas ya dengan harga pasar 700 juta dan nilai bukunya itu sebesar 580 juta. Untuk membeli kebutuhan bahan baku alat-alat kesehatan sesuai dengan spesifikasi objek akad yang disepakati ya dengan PT RS ya. Jadi akad ini akan berlangsung selama 2 tahun. Kemudian setelah diberikan dana tanggal 31 Desember 2015, PT RS ya mencatat hasil usahanya sebesar Rp250.000 dan biaya operasional usahanya yaitu di 175 juta ya. Kemudian 31 Desember 2015 PT RS membagi hasil usahanya sesuai dengan nisbah yang disepakati ya. Kemudian tanggal 1 Mei 2017 jadi ini transaksi pengembalian. Jadi PT RS mengembalikan investasi mudharabah ya pada akhir masa akad sebesar 600 juta. Nah, lalu bagaimana sih untuk mencatat? Baik, jadi untuk transaksi yang pertama, transaksi jadi kita diminta untuk membuatnya jurnal jadi pada PT RS dan BSS ya untuk tanggal transaksi 1 Mei sampai dengan 1 Mei 2015 sampai dengan 2017. Selanjutnya kita diminta untuk menyajikan laporan dana sirkah temporer baik di PT RS maupun di BSS per tanggal 31 Desember 2015. Nah,
Jadi Anda bisa untuk kaitannya dengan mencatat, menganalisis. Nah, untuk yang pertama, kita dari sisi PTRS. Ini adalah mencatat dari sisi untuk pengelola atau mudhorib. Nah, pada tanggal 1 Mei 2015, jadi mudhorib menerima uang menerima aset non-kas. Menerima aset non-kas dari BSS, Bank Syariah Sejahtera, yaitu sebesar 700 juta. Dengan nilai bukunya adalah sebesar 580 juta. Nah, ini untuk membeli kebutuhan bahan baku dan alat-alat kesehatan. Maka oleh PTRS selaku mudhorib, ini selaku pengelola harus melakukan pencatatan. Jadi pada tanggal 1 Mei 2015 PTRS bisa mencatat yaitu adanya penambahan aset non-kas. Berarti aset non-kas di debit. Nah, kemudian adanya penambahan dana sirkah temporer. Jadi berarti dana sirkah temporernya di kredit. Kalau ditulis dicatat, jadi untuk aset non-kas, non-kas ini di PTRS. Itu didebet sebesar 700 juta. Kemudian untuk dana sirkah, jadi aset non-kas itu berasal dari dana sirkah. Dana sirkah dari dana kerjasama yang diberikan dari BSS, yaitu sebesar 700 juta. Cukup seperti ini. Jadi mencatatnya di PTRS atau mudhorib. Lalu bagaimana untuk mencatatnya di BSS? Jadi BSS itu bisa mencatat atau dapat mencatat itu sebagai adanya investasi dana sirkah. Investasi mudharabah. Jadi BSS melakukan investasi mudharabah. Dari situ. Jadi investasi mudharabah, kemudian dari mana? Dari aset non-kasnya dan keuntungan yang ditangguhkan. Maka bisa dicatat. Jadi oleh BSS investasi mudharabahnya di debit karena masuk di aset. Karena bertambah. Investasi mudharabahnya bertambah, maka di debit. Kemudian aset non-kasnya kan berkurang. Aset non-kas itu kan di debit, makanya harus dikredit karena mengalami pengurangan. Kemudian juga keuntungan tangguhan dikurangi. Keuntungan tangguhan jadi dikredit. Maka jurnalnya investasi mudharabah sebesar 700 juta pada atau kreditnya aset non-kas 580 juta, kemudian keuntungan tangguhan sebesar 120 juta. Itu untuk dari sisi BSS, Sohibul Mal. Nyatetnya di Sohibul Mal. Kemudian transaksi yang selanjutnya. Jadi 31 Desember PTRS mencatat hasil usahanya sebesar 250 juta dan biaya operasionalnya jadi sebesar 175 juta. Maka oleh PTRS itu pertama dia akan mencatat pendapatan dulu. Jadi PTRS atau mudhorib selaku pengelola akan mencatat pendapatan sebesar 250 juta. Itu dengan adanya pendapatan 250 juta, maka PTRS kasnya akan bertambah sebesar 250 juta. Yaitu berasal dari pendapatannya bertambah sebesar 250 juta. Kas bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit. Kemudian setelah mencatat penghasilan, PTRS akan melakukan pencatatan untuk biaya operasional mudharabahnya 175 juta. Maka apa? Jadi beban bertambah di debit yaitu 175 juta. Kemudian beban ini dikeluarkan dari kas. Dari kas sebesar 175 juta.
kas berkurang di kredit. Nah, di kredit. Kemudian ya, untuk menutup pendapatan ini ya, supaya nanti tampil pendapatan yang nanti harus dibagi berapa ya dengan pihak yang kerjasama, maka kita harus melakukan penutupan. Ini apa? Jadi pendapatan kita debit ya sebesar 250 juta. Kemudian beban kita kredit ya sebesar 175 juta. Nah, jadi antara pendapatan dan beban kan masih selisih. Nah, selisihnya ini masuk di dalam pendapatan yang belum dibagi sebesar 75 juta. Ini dari sisi PT RS. Ya. Lalu bagaimana untuk dari sisi ya Bank Syariah Sejahtera selaku pemberi modal, selaku sohibul mal. Ya, selaku sohibul mal. Jadi untuk PT BSS Bank Syariah Sejahtera selaku sohibul mal, jadi dia kira-kira melakukan pencatatan enggak? Karena ini adalah kegiatan operasi pengelolaan dana, maka BSS tidak melakukan pencatatan ya, karena yang mengoperasikan adalah PT RS. Nah, untuk selanjutnya, transaksi di akhir tahun misalnya. Jadi ini dari sisi PT RS selaku mudhorib. Jadi 31 Desember 2015 PT RS membagi hasil usahanya sesuai dengan nisbahnya. Jadi PT RS membagikan usahanya. Ya, berarti apa? Pendapatan tadi yang belum dibagi itu dibagi. Ya. Jadi jurnalnya bagaimana oleh PT RS? Maka pendapatan yang belum dibagi itu kan berada di posisi kredit. Ya, pendapatan bertambah itu kan di kredit. Maka kita harus debit. Ya, kita harus debit sebesar berapa? 75 juta pendapatan yang belum dibagi. Ini sebagai kewajiban untuk dibagikan. Ya, kemudian kreditnya apa? Kas. Nah, kita keluarkan dari PT RS. Nah, kita keluarkan semuanya untuk pendapatan yang belum dibagi. Nah, ini untuk dari PT RS. Selanjutnya BSS tentu akan mencatat. Nah, akan mencatat. Jadi atas pembagian hasil usahanya sesuai dengan nisbahnya. Jadi BSS akan mencatat ya hasil usahanya sesuai dengan nisbahnya. Jadi terlebih dahulu ya BSS ya akan akan mengamortisasi. Jadi menyusutkan. Karena ini kan aset non kas, jadi diamortisasi. Jadi mengamortisasi keuntungan tangguhan terlebih dahulu. Ya, yaitu keuntungan tangguhnya 120 juta. Ya, itu untuk berapa? 2 tahun, yang 24 bulan. Tapi baru berjalan di 7 bulan. Makanya jadi kita hitung keuntungan tangguhan itu di debit ya sebesar 7 dibagi dengan 24 dikalikan dengan 120 juta, ketemunya di 35 juta pada keuntungan. Ibaratnya jadi untuk mengakui adanya ya penurunan dari aset non kas, ibaratnya seperti itu. Nah, itu. Kemudian setelah mengakui keuntungan ya tangguhan, kemudian selanjutnya BSS akan mencatat ya atas pembagian keuntungan 75 juta. Caranya bagaimana? Jadi sesuai dengan kesepakatan pengelola dana 70% ya dan pemilik dana 30%. 30% kali 75. Maka didapatkan 22.500. Ya, maka BSS jadi menerima jadi pendapatan ya bagi hasil mudharabah sebesar 22.500.000. Maka oleh BSS Bank Syariah Sejahtera akan mencatatnya, yaitu kasnya BSS akan bertambah ya, yaitu sebesar 22.500.000. Dari mana? Dari pendapatan bagi hasil mudharabah ya, yaitu sebesar 22.500.000
Rp500.000. Nah, ini dari sisi PT BSS ya, pendapatan bertambah di kredit ya. Untuk selanjutnya, jadi di transaksi yang terakhir. Jadi kalau kita misalnya transaksi untuk mengembalikan dana, seperti apa sih gambarannya pada saat kita mengembalikan dana? Jadi pada saat mengembalikan dana, jadi PT RS mengembalikan dana investasi mudharabah pada akhir masa akad. Ini langsung di 2017 sebesar 600 juta. Maka apa? Jadi kalau menjadi kewajiban dan ekuitas dari PT RS, jadi waktu tadi menerima menerima dana tersebut adalah dia bertambah, kasnya bertambah, sekarang kita balik ya. Jadi kalau dana sirkah itu kan kalau bertambah kan di kredit ya, kalau berkurang di debit. Makanya oleh PT RS akan mencatat dana sirkah temporer. Nah, dia diberikan dana awal itu sebesar berapa? 700 juta. Maka dana sirkah temporer oleh PT RS akan didebit sebesar 700 juta. Kemudian ya, waktu dia menerima dana sirkah temporer itu kan aset non kas nih tambah, maka dia akan mengkredit, akan mengurangi aset non kasnya, yaitu sebesar tadi itu pada akhir masa yaitu 600 juta ya, 600 juta. Lalu yang 100 juta di mana? 100 juta itu adalah penyisian kerugian. Jadi penyisian kerugian yang dilakukan, yang sudah disepakati di awal, yaitu di 100 juta ya, 100 juta. Jadi ini adalah penyisian kerugian ya. Jadi karena ada penyisian kerugian 100 juta makanya ini untuk dari sisi PT RS. Lalu ya, dari sisi ya BSS ya, Bank Syariah Sejahtera selaku yang menerima pengembalian investasi ya, jadi investasinya dikembalikan, maka BSS ya akan mencatat. Jadi mencatatnya adalah kalau awal tadi jadi asetnya, aset non kasnya itu di kredit, sekarang aset non kasnya di debit ya, yaitu sebesar 600 juta ya, 600 juta. Kemudian penyisihan, jadi penyisian kerugian mudharabah 100 juta ya. Kreditnya apa? Kreditnya jadi semula kita memiliki investasi mudharabah yang berada di debit, ini kita kredit ya, yaitu investasi mudharabah yaitu sebesar 700 juta. Nah, ini nah, cukup ya. Jadi ini adalah pencatatan untuk jurnal, jadi akuntansi transaksi pada mudharabah muqayyadah antara PT RS dengan BSS ya, selaku BSS-nya selaku shahibul mal. Dari sini maka kita bisa susun ya, penyajian bagi hasilnya oleh PT Rahma Sentosa PT RS seperti ini. Di pendapatan usaha, beban usaha ya, ketemunya laba usaha. Lalu di penyajian bagi hasil ya, penyajian dana sirkah di PT RS ya, pada akhir 2015. Jadi PT RS akan punya, jadi dia memiliki di kewajiban ekuitas yaitu dana sirkah sebesar 700 juta. Kemudian asetnya yang dimiliki adalah aset non kas sebesar 700 juta. Aset non kasnya di 700 juta. Maaf ini salah ketik. Ya, aset non kasnya. Aset non kasnya 700 juta ini di di PT RS. Ya, PT RS. Selanjutnya adalah lalu bagaimana penyajian di PT BSS, jadi BSS Bank Syariah Sejahtera. Jadi Bank BSS akan mencatat. Jadi ini saya sajikan
biar imbang ya. Jadi biar imbang. Jadi BSS Bank Syariah Sejahtera akan menyajikan seperti ini. Jadi di akhir Desember 2015 dia punya investasi menggerobak sebesar 700 juta. Entah uangnya dari mana, entah dari ekuitas atau dari utang, ya itu ya tidak ada informasi itu. Nah, kita coba aja dari modal, itu sebesar 700 juta. Nah, ini BSS ya untuk penyajian ya dana sirkanya. Ini di akhir 2015. Baik, selanjutnya jadi ya, Anda bisa mengerjakan itu ya, mengerjakan kasus tadi dengan menggunakan ya aplikasi berbasis Excel. Ya, berbasis Excel. Jadi Anda bisa menggunakan aplikasi Excel jadi untuk melakukan pencatatan. Ya, jadi kalau misalnya basisnya worksheet, ya, pertama Anda siapkan untuk worksheet Excel. Kemudian ya siapkan 6 sheet, kemudian silahkan Anda rename sheetnya ke pertama akun ya, untuk akun PTRS ya, JU PTRS dan LK PTRS ya, akun BSS ya, JU BSS dan LK BSS ya. Kita coba ya. Sudah saya sediakan untuk template-nya, jadi template dan nama akun-akunnya silahkan dibuka, bisa di download ya, bisa di download. Jadi tadi kalau dibuka, nah, silakan di download kemudian dibuka. Nah, ya. Ini adalah di gambaran ya untuk ya template ya pada Excel. Ya, pertama kita rename dulu. Ini sudah ada daftar akun perkiraan. Ya, daftar akun perkiraan yang pertama ini adalah untuk akun PTRS ya. Jadi akun ya PTRS. Yang kedua ini adalah di JU PTRS. Ya, JU ya, PTRS. Yang ketiga ini laporan penyajian, laporan keuangan sebagian. Ini ada di LK ya, PTRS. LK PTRS. Nah, kemudian ini adalah di akun BSS. Nah, akun ya, untuk BSS. Ini adalah JU BSS. JU BSS. Nah, kemudian yang ini adalah di LK BSS. Ya, LK BSS. Untuk yang pertama, apa yang kita lakukan? Jadi setelah kita ada daftar akun ini ya, coba kita kaitan buat database-nya. Ini ya daftar akun perkiraan ya untuk simulasi. Jadi kita buat database-nya dulu untuk mempermudah kita pada saat pencatatan di berikutnya. Caranya, blok mulai kode nama akun sampai dengan di beban ya. Setelah terblok ya, sampai dengan di beban ya, silahkan Anda klik kanan ya, klik kanan kemudian silahkan Anda untuk define name ya, silahkan Anda untuk di define name. Define name Anda bisa untuk langsung ya kasih nama ya, akun ya, akun underscore ya PTRS. Nah, underscore PTRS, kemudian Anda simpan oke. Simpan oke ya. Selanjutnya setelah ini jadi sebuah database yang kita bisa akses untuk misalnya pada saat penjurangan ya. Kita coba akses di JU ya. Supaya kita bisa akses ya, supaya kita bisa akses, yuk kita atur formatnya dulu ya, atur formatnya dulu. Saya coba perbesar ya, ini di PTRS ya. Formatnya dulu ya. Yang pertama, jadi coba di apa namanya kolom akun perkiraan ya, kita buka. Nah, kita kasih rumusnya bagaimana? Yaitu sama dengan VLOOKUP. Kita pakai ya rumus VLOOKUP
ya, VLOOKUP ya. Kemudian klik kolom kode ya, kemudian titik koma ya, kemudian kita panggil akun ya, akun PT RS ya, kemudian ya titik koma ya 2, kemudian kurung tutup, Anda bisa enter, akan muncul seperti ini ya, ini. Kita bisa copy ke bawah ya, untuk ini ya. Selanjutnya kalau sudah muncul seperti ini, yuk kita mulai melakukan penjuranan tadi. Yang pertama, transaksi di tanggal 1 ya, bulan 5 ya, 2015 ya, 2015 yaitu di PT RS, yaitu aset non kas tadi berapa ya, aset non kas itu berarti 1 ya, PT RS ya, aset non kas 1205. Nah, kita tinggal masukkan kodenya saja ya, 1205. Oke ya, muncul aset non kas, debitnya sebesar 700 juta. Kemudian kreditnya apa? Dana Sirka ya, Dana Sirka itu kodenya di kalau tidak salah 2202 ya. Dana Sirka temporer sebesar berapa? 700 juta. Nah ini untuk nyatat di transaksi untuk di tanggal ya 1 ya, tanggal 1. Oke, selanjutnya kita misalnya langsung masukkan lagi transaksi di tanggal 31 Desember 31 ya, Desember ya, 2015. Pertama kita nyatet untuk pendapatan tadi adalah kas itu kodenya 1101 yaitu sebesar 250 juta. Dari mana? Yaitu dari pendapatan yaitu kodenya 4001 ya, pendapatan ya, sebesar 250 juta. Oke, kemudian kita nyatet untuk beban ya, yang mengakui untuk beban itu berarti 5001 ya, sebesar 175 juta. Nah, kemudian yang berkurang apa? Di kas 1101 yaitu sebesar 175 juta. Nah, 175 juta. Oke, setelah ini yuk kita nutup ya, kita nutup kaitannya dengan di jadi kita nutup untuk pendapatan dan beban. Nah, pendapatan dan beban kita tutup dulu. Jadi pendapatan dan bebannya, jadi kita pendapatan kita debit 4001, kita debit sebesar berapa? 250 juta. Kemudian ya, bebannya kita kredit ya, 5001 ya, kita kredit sebesar 175 juta. Nah, 175 juta. Kemudian ini kan masih selisih berapa? Nah, selisih 75.000, yaitu di pendapatan yang belum dibagi, yaitu di 3002 itu dimasukkan di ya, dapat berbagi sebesar 75 juta. Ini berarti transaksi ya sampai dengan di tanggal 31/12 ya. Kemudian tanggal 31 ya 12 lagi ada transaksi, yaitu di pembagian pendapatan yang belum dibagi ya, 31
yang 12 termasuk dengan tanggal 2015. Itu pendapatan yang belum dibagi kita debit, ya, kita keluarkan. Ini kan saldonya di kredit. Nah, kita keluarkan yaitu 3002. Ya, pendapatan yang belum bagi yaitu sebesar 75 juta. Keluarkan pada kreditnya di kas. Sebesar 75 juta. Oke, ini sampai sini. Kemudian ya, tanggal 1 Mei 2017 ya, PT RS mengembalikan investasi dana sirkanya. 1 Mei ya, 2017. Nah, dana sirka kita balik dari awal ini. Itu dari 2202 ya, yaitu sebesar tadi berapa? 700 juta. Kreditnya di aset non kas, yaitu di ya, 1205 ya, sebesar 600 juta. Nah, 600 juta. Nah, 600 juta. Kemudian masih selisih ya. Masih selisih yaitu di penyisian kerugian, yaitu di 2203 sebesar 100. Nah, oke. Nah, ini di prinsip penjurnalan, jadi jumlah debit dan jumlah kredit harusnya sama, harus seimbang ya, itu yang diingat. Ini diingat. Oke, nah ini jadi untuk di di pencatatannya. Nah, dari pencatatan ini mari coba kita buat ya untuk di penyajiannya dana sirka temporernya oleh PT RS. Nah, template sudah disediakan, jadi penyajian dana sirka ya untuk PT RS per 31 ya Desember 2015. Ya, ibaratnya laporan posisi keuangan sebagian. Ya, maksudnya caranya sama. Jadi pertama, jadi di bawah akun ya Anda masukkan rumus VLOOKUP. Ya, VLOOKUP ya, VLOOKUP ya, kemudian klik kode ya, titik koma, kemudian di akun database PT RS ya, akun database PT RS ya, kemudian titik koma 2. Nah, 2 terus kemudian kurung tutup, Anda bisa enter. Nah, ini Anda bisa enter. Nah, setelah itu Anda bisa copy ke bawah. Nah, ini bisa Anda copy ya untuk di seterusnya ya, entah ya, silakan Anda mau pakai yang seperti apa. Ini di copy ke sini juga bisa. Nah, di copy ke sini juga bisa. Nah, ini di copy ke sini juga bisa. Nah, ini tinggal di copy. Nah, ini nominalnya belum. Nah, jadi untuk nominalnya nanti. Jadi untuk yang pertama kita masukkan kode akun. Ya, kode akun. Kode akun paling mudah kita ambil dari ya daftar akun PT RS. Jadi yang dimasukkan di dalam penyajian ini, laporan posisi keuangan ini adalah akun real. Ya, akun real. Jadi akun real saja. Jadi kita copy saja, misalnya untuk kelompok aset. Nah, kita copy kelompok aset. Nah, kita paste di sini. Ya, this ya nanti akan muncul ya kelompok aset. Kelompok aset. Kemudian ya aset tidak lancarnya juga. Aset tidak lancarnya. Ini kita copy ke sini. Nah, udah secara otomatis muncul.
Nah, kemudian untuk di apa namanya? Jadi akun real itu terdiri dari kelompok aset dan kewajiban atau liabilitas ya, serta ekuitas. Nah, ini yang untuk di kewajiban liabilitas. Nah, ini sudah muncul secara sendiri. Nah, kemudian ini juga. Nih, ya, udah muncul. Ya, kemudian kita copy juga untuk yang ini. Nah, ini sudah muncul untuk akunnya semuanya ya. Jadi semua akun sudah muncul. Nah, semua akun sudah muncul. Jadi baik di kelompok ini, nanti jumlahnya total aset dan total liabilitas yang juga sudah ada. Nah, jadi ini kan seluruh daftar akun. Lalu di pendapatan dan beban masuk di mana? Jadi pendapatan dan beban dalam penyajian laporan keuangan itu nanti masuk di laporan laba rugi. Nah, setelah itu, yuk kita mulai munculkan nominalnya. Nah, kita munculkan nominalnya. Caranya kita munculkan nominalnya ya, kita bisa menggunakan yaitu di rumus sum if ya. Sama dengan jadi sum if ya, menjumlah jika jadi pada CU ingat ini sampai 2015 ya. Pada CU jadi kita mulai blok ya, ini CU ya, sampai dengan 20 ya. Nah, jadi 4 sampai dengan 20. Nah, CU. Kemudian kita absolutkan. Tekan di F4. Nah, tekan F4. Kita absolutkan. Nah, pada CU. Nah, udah. Kemudian titik koma. Nah, titik koma. Kemudian kita ke ya, laporan. Nah, ada kode ini. Ada kode ini, maka titik koma yang ditampilkan adalah di yang ditampilkan adalah di kolom debit. Kolom debit ini. Kolom debit. Kemudian kita absolutkan kolom debit. Kemudian dikurangi dengan kredit, karena yang muncul di laporan penyajian keuangan itu adalah di di saldo saja. Nah, oke, ini kan udah seperti ini. Nah, ini kita buat lagi di belakangnya. Jadi, setelah rumus ini kita tambah. Nah, gampang, misalnya kita bisa tambah ini di copy ya. Ini di copy kemudian kasih ini. Kurangi ya, dipaste di sini ya. Kalau D tadi kan kolom debit. Nah, kolom kreditnya ada di E. Nah, udah diganti E saja. Ganti E, D-nya di sini ganti E. Diganti E. Nah, setelah itu kita copy ke bawah. Copy ke bawah. Copy ke bawah. Kita copy ke bawah. Nah, udah muncul. Kemudian ini juga kita bisa copy. Kita copy ke sini. Nah, kita copy ke sini. Nah, cuma kalau di sini ini kan logikanya terbalik. Nah, kalau di sini kan kreditnya yang harus dikurangi dengan debit. Makanya rumus yang depan kita copy ya, pindah ke belakang. Ya, kita copy pindah ke belakang. Nah, saya itu ini kita copy pindah ke belakang. Oke. Kemudian kita coba copy ke bawah. Oke, setelah itu ini.
Nah, udah jadi. Jadi ini adalah tampilan di laporan. Ya, laporan untuk posisi keuangan sebagian dari PT RS. PT RS. Silahkan Anda lakukan juga ya. Jadi untuk kunci jurnalnya tadi sudah. Untuk di BSS Bank Syariah ya, Sejahtera. Ya, Bank Syariah Sejahtera. Jadi daftar akun sudah saya sediakan, untuk template di JU juga sudah ada. Kemudian laporan keuangan sebagian dari BSS juga templatenya sudah. Tinggal Anda melakukan hal tadi. Ya, tadi. Oke, ya saya cukupkan untuk di tutorial kali ini dan selamat mencoba. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.